kasih, umat terpilih bangsa Israel tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dari Mesir mereka dikeluarkan dan dibawa pimpinan Musa menerobos padang pasir. Kini tanah perjanjian diserahkan kepada Yosua, maka Yosua pun menjadi yakin dan tidak cemas akan penyertaan dan perlindungan Allah kepada bangsa terpilih, kepada Yosua yang akhirnya memutuskan memimpin umat Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara terkasih, kita juga adalah para Fransiskan, orang-orang yang terpilih dan dipilih untuk misi khusus yang tidak lain juga adalah misi keselamatan bagi banyak orang. Misi keselamatan melalui cara dan gaya hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua rencana kebaikan atau rencana baik yang kita miliki, yakinlah kalau memang itu sungguh-sungguh mempunyai tujuan dan semata-mata keselamatan, Tuhan tak pernah akan meninggalkan kita sendirian untuk memperjuangkan segala sesuatu. Dari kitab Ulangan, Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki Tuhan bersama mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa alasan untuk supaya orang lain tahu siapa saya, betapa hebatnya saya, betapa kuatnya saya, betapa saya punya juga jurus strategi yang bisa mempengaruhi banyak orang dan lain sebagainya. Tadi pertanyaan pada hari ini adalah pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara-saudara terkasih, seandainya Musa atau Yosua merasa bahwa dirinya adalah hebat, mampu untuk melakukan segala sesuatu, saya yakin sebagai pribadi karya keselamatan atau perjalanan keselamatan tidak akan terjadi seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama tadi dengan jelas bahwa Musa merasa yakin bahwa dia tidak akan sampai untuk
akhir misi keselamatan dan akan diteruskan oleh orang-orang yang berikutnya. Dengan demikian, keyakinan Musa bukan keyakinan kepada diri sendiri, kepada kemampuannya, tapi keyakinan pada yang pertama, karya keselamatan, dan yang kedua, karya keselamatan itu berasal dari Allah. Itu sungguh-sungguh bisa dialami oleh banyak orang melalui sikap tobat dan juga sikap rendah hati bagi kita atau dalam karya-karya yang kita laksanakan setiap hari. Saudara-saudara terkasih, semoga peristiwa Assemblia ini, di mana kita juga mau melihat diri kita sejauh mana juga kita meyakini, merasa bahwa panggilan hidup kita sebagai seorang Fransiskan adalah sungguh-sungguh berharga, sungguh-sungguh bernilai. Mengapa? Panggilan kita adalah merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah. Maka seperti kemarin kita dihantar oleh Saudara Victor, yang pertama adalah benar bahwa hidup panggilan kita merupakan rahmat buah dari Allah, dan menjadi tugas kita agar rahmat dan buah-buah itu juga bisa dirasakan. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu mencari kami dan tidak menghendaki kami binasa. Kami memuji Engkau atas cinta kasih yang sebesar itu dan mohon semoga hidup kami memancarkan puji syukur